Halo dan selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terasa sangat personal dan intim buat banyak dari kita, yaitu tentang kesendirian membuka luka lama. Kenapa sih kita butuh banget membahas ini? Ya, karena dampaknya terhadap kedamaian pikiran dan keseharian kita itu besar banget loh. Di sini kita mau bikin ruang yang benar-benar aman buat sama-sama memahami kenapa momen kesendirian yang mestinya jadi waktu buat istirahat tenang, kadang malah kerasa sangat berat dan membebani. Lewat pembahasan ini, kita bakal bongkar sains di baliknya dan pastinya nemuin solusi praktis supaya kamu bisa kembali bernapas lega. Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak sih, pas malam hari, kamu baru aja taruh HP, niatnya mau rileks atau siap-siap tidur, tiba-tiba, gelombang kecemasan atau ingatan buruk dari masa lalu muncul gitu aja. Kalau kamu pernah atau sering ngalamin ini, aku mau bilang, itu adalah respons biologis yang sangat-sangat normal. Serius, ini bukan tanda kalau kamu lemah, sama sekali bukan. Jadi, mari kita validasi perasaan itu. Memahami bahwa ini murni respons tubuh adalah langkah pertama kita buat merebut kembali kedamaian hidup kamu. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Misteri otak saat melambat. Yuk kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita waktu kita nggak lagi terdistraksi sama dunia luar. Bayangin otak kita itu kayak mesin. Waktu kita sibuk beraktivitas, energi kognitif kita fokusnya keluar kan? Nah, di momen ini, otak pinter banget neken memori-memori emosional supaya kita tetap bisa berfungsi normal. Tapi, pas kita mulai melambat dan rileks, sistem autopilot otak kita, yang namanya jaringan mode default, langsung bangun. Buat mereka yang punya riwayat trauma atau kejadian menyakitkan, ada bagian spesifik dari jaringan ini, namanya preconeus, yang mulai narik keluar memori-memori yang belum tuntas. Makanya, otak kamu tiba-tiba muter film lama justru pas kamu lagi pengen banget istirahat. Terus, kamu mungkin mikir, kenapa sih otak lepot-lepot ngelakuin itu? Nah, ini berhubungan sama sebuah konsep psikologi yang disebut efek Zeigarnik. Gampangnya gini, otak manusia itu benci banget sama hal-hal yang menggantung. Otak kita emang diprogram buat jauh lebih ingat sama tugas yang diinterupsi atau belum kelar, dibandingkan sama urusan yang udah beres. Dan tahu nggak, buat otak kita, trauma itu adalah bentuk urusan yang belum selesai dalam level paling ekstrim buat bertahan hidup. Jadi otak sengaja pakai momen hening kamu buat nyoba nyelesain urusan masa lalu itu. Jadi poin utamanya di sini, otak kamu sebenarnya mikir kalau dia itu lagi bantuin kamu. Waktu dia ngeluarin lagi serpihan kenangan pahit itu, di tengah kesunyian itu murni sinyal peringatan. Sistem saraf kamu masih dalam mode siaga penuh. Istilahnya dia lagi nunggu momen yang pas buat nyelesain respon pertahanan diri yang dulu sempat terhenti. Coba perhatikan angka 15 ini. Kelihatannya sepele ya, tapi faktanya bener-bener mengejutkan. Tahukah kamu kalau kesepian kronis dan isolasi karena trauma itu punya resiko kesehatan biologis yang setara dengan merokok 15 batang per hari? Kok bisa? Karena tubuh kita terus-terusan terjebak dalam mode fight or flight atau mode tempur. Ini ngingetin kita banget kalau luka batin itu nggak bisa diabaikan gitu aja, karena dampaknya bener-bener nyata ngerusak kesehatan fisik kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, trauma, budaya, dan rasa malu. Pengalaman tentang kesepian dan trauma ini nggak terjadi di ruang hampa loh. Semuanya sangat dibentuk oleh latar belakang budaya kita. Kalau kita bandingkan, di negara-negara barat yang sifatnya individualis, trauma itu sering dilihat sebagai hilangnya kebebasan pribadi. Tapi di Indonesia, kita ini budaya kolektivis. Diri kita itu nempel banget sama identitas komunal atau keluarga. Makanya, trauma di sini sering banget dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu keharmonisan keluarga. Dan ujung-ujungnya, gejalanya malah muncul dalam bentuk keluhan-keluhan fisik. Dan sayangnya, karena kita hidup di budaya komunitas, ada satu faktor besar yang bermain, rasa malu atau isin. Banyak banget remaja kita, misalnya nih, mereka yang datang dari latar belakang broken home, terpaksa menyembunyikan rasa sakit mereka sendirian. Ironisnya, karena mereka mengisolasi diri demi menghindari stigma masyarakat, mereka malah makin terjebak dalam lingkaran memori traumatis yang gak ada habisnya tanpa adanya dukungan komunitas. Akhirnya, kesendirian bukan lagi jadi tempat istirahat, tapi malah jadi penjara. Tapi tenang, selalu ada harapan. Mari kita masuk ke bagian ketiga, langkah praktis menyembuhkan diri. Sekarang, karena kita udah paham sainsnya, yuk kita lihat alat bantu kesehatan mental yang super praktis dan gampang diaplikasikan di rumah. Salah satu metode yang efektif di Indonesia itu namanya SEFT. Sederhananya, ini tuh kayak akupuntur psikologis, tapi nggak pakai jarum sama sekali. Caranya gampang. Kamu mulai dengan afirmasi menerima diri sendiri, rasakan emosi kamu dengan jujur, terus perlahan ketuk atau tapping di beberapa titik meridian tubuh, lalu buang napas panjang. Ketukan ini bakal ngirim sinyal relaksasi langsung ke amigdala di otak kamu. Bener-bener metode yang aman, gampang, dan bisa kamu lakuin kapan aja. Selanjutnya, ada teknik terapi Gestalt yang namanya teknik kursi kosong. Ingat soal efek Zeigarnik tadi?
Otak kamu kan selalu nyari penyelesaian atau closure. Nah, kalau ada hal yang belum sempat kamu ucapkan ke seseorang di masa lalu, coba deh letakkan satu kursi kosong di kamarmu. Bayangkan orang tersebut atau mungkin versi inner child kamu yang lagi terluka, duduk di situ dan bicaralah. Luapkan semuanya. Ngelakuin ini di ruang pribadimu bakal ngasih otak kamu closure yang selama ini dia cari dan sukses matiin siklus kecemasan tersebut. Terus, kalau isi kepalamu rasanya udah terlalu penuh, kamu bisa pakai strategi pelepasan mental. Kamu bisa bikin to-do list emosional atau mulai rutinin nulis jurnal. Kenapa ini penting? Karena dengan nulis, kamu maksa otak buat mengubah memori-memori acak yang mengganggu jadi sebuah cerita utuh yang punya awal, tengah, dan akhir. Ini bakal ngebantu bagian otak yang bernama hippocampus buat akhirnya ngarsipin memori tersebut ke tempat yang benar, bukannya ngebiarin memori itu berantakan di kepala. Nah, ini ada fakta yang cukup mengejutkan tapi ampuh banget sebagai solusi instan sehari-hari. Namanya efek Tetris. Serius, kalau kamu tiba-tiba lagi sendirian dan diserang sama kilas balik atau flashback visual dari trauma, coba deh main game visual spasial kayak Tetris selama beberapa menit. Game ini secara otomatis merebut sumber daya memori visual di otak kamu. Jadi siklus memori traumatis itu langsung kepotong. Oh ya, selain itu pastikan juga kamu dapat sinar matahari pagi yang cukup ya, karena asupan vitamin D itu krusial banget buat dukung ketahanan sistem saraf kamu. Pada akhirnya, apa yang dijelaskan oleh sains modern ini ternyata sejalan banget sama kearifan lokal kita sendiri. Dalam filosofi Jawa ada istilah nrimo ing pandum, yang artinya menerima bagian hidup kita dengan tulus. Ini adalah bentuk penerimaan radikal. Daripada kita habis-habisan buang energi buat menolak dan melawan kenyataan pahit di masa lalu, penerimaan inilah yang justru bakal menghentikan peperangan di dalam batin kita. Dari titik penerimaan ini, penyembuhan yang sesungguhnya baru bisa dimulai. Jadi, kedepannya, kalau keheningan itu datang lagi nyapa kamu, ingatlah satu hal. Sistem sarafmu itu cuma lagi berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Luka lama yang kebuka lagi di saat kamu sendirian, itu sama sekali bukan karena kamu lemah. Dengan sains dan teknik yang udah kita pelajari bareng hari ini, kamu sekarang punya kendalinya. Pertanyaannya sekarang, alih-alih terus berlari dan sembunyi di balik kebisingan dunia, siapkah kamu menghadapi kesunyian itu dan mengubahnya jadi ruang penyembuhan pribadimu mulai hari ini? Terima kasih banyak udah ikutin pembahasan kita, semoga kamu bisa nemuin kedamaian di dalam kesendirianmu ya.